Nah ini salah satu yang ini tuberkulostatik ini sudah lama ini, tapi masih saja kita dapat nomor gitu ya. Penyakit TBC ya. Sebenarnya kurang tepat ya kata istilah statik ya. Statik itu untuk melumpuhkan saja gitu ya. Mestinya sit ya. Tapi kesepakatan WHO dengan FDA tetap pakai kata tuberkulostatika. Geser gimana dulu? Kok nggak mau geser? Nah ini. Jadi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis ya. Jadi Mycobacterium yang terkenal dua ya. Yang kita pelajari satu lagi lepra ya. Jadi Mycobacterium lepro ya. Nah, ini melalui droplet dalam arti airborne disease melalui udara. Jadi penyakit secara garis besar ada 3 infeksi. Airborne lewat udara, waterborne lewat makanan minuman, terakhir adalah apa? Hah? Satu lagi sexual transmitted disease. 3 ini ya, kebanyakan. Lewat serangga yang juga yang terbanyak kita sebenarnya ya. Nyamuk ya. Kita ini tidak keren-keren nih, wong mati karena stroke misalnya kalau di negara bule situ, kita mati karena DBD, karena malaria. Tapi menteri kita nak datang ke ahli stroke, itu kan lucu. Ya. Oke, ngerti ya? Jadi tergantung banyak yang terinhalasi, resistensi daripada host. Ya, host. Ini sepertiga populasi penduduk di dunia terinfeksi TBC. WHO. Nah, yang jadi masalah adalah HIV, yaitu orang bule paling takut dengan TBC ini karena mereka adalah asilator cepat gitu ya. Jadi kalau asilator cepat itu mudah terkena hepatitis gara-gara INH, jaundice gitu ya. Jadi mereka itu di negara mereka banyak HIV. Kalau HIV dekat dengan TBC itu 100 kali kemungkinan dia kena TBC. Oke? Nah, sampai sekarang yang terbaru juga masih nomor 3 kita nih, yang infeksi nih. Ya, yang infeksi. Yang jadi masalah adalah ini ya, multi drug resistant tuberculosis ini ya. Ya, yang jadi masalah itu. Dan kalau sudah multi drug harus dikirim ke rumah sakit pendidikan seperti RSMH. Ya, jadi biarlah para ahli yang nanganinya gitu ya. Kalau di daerah bagaimana gitu loh. Ya. Nah, kita ini adalah yang jadi masalah di daerah itu adalah kelengkapan alat sama tenaga ahli gitu ya. Sekarang lumayan untuk beberapa kabupaten, misalnya saya tahu Lubuk Linggau, Muara Enim, itu 4 besar hampir ada ya, 4 besar itu bedah anak penyakit dalam sama kebidanan. Tapi yang daerah yang kecil, kabupaten kecil, enggak ada. Yang itu dulu tugas utama sebenarnya pemerintah ya. Nah ini tahun 93, tapi kadang-kadang ya karena FDC, sekarang ini pakai FDC, fixed dose combination, kadang-kadang obatnya kosong. Gini. Jadi kalau kamu nanti di lapangan, terpaksa obat kosong, terpaksa ngeresep model zaman dulu lagi, satu-satu, rifampicin, INH, ethambutol, pyrazinamide. Kalau FDC ini kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang. Ya, 4 obat langsung dikombinasikan, ya. Dan dia itu satu pengobat itu paling banyak 4 tablet. Ya, berdasarkan berat badan. Namanya fixed dose combination FDC gitu ya. Ya, sampai sekarang ya. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang kosong obatnya. Nah, prinsip utama pengobatan TBC 2 bulan pertama itu awal pengobatan, 4 bulan selanjutnya kita sebut pengobatan maintenance. Itu biasanya 3 kali seminggu. Tapi ada jenis TBC tertentu, nanti tanya dengan Dr. Zen dan kawan-kawan, ada TBC laten itu yang sampai
8 bulan. Jadi awalnya apa? 2 bulan, berakhir 6 bulan terakhir. Jadi tidak 6 bulan. Jadi 8 bulan untuk TBC laten. Nah, yang istilah klinis itu nanti tanyakan ke penyakit dalam. Ya, kapan penderita TBC itu dapat pengobatan sisipan selama 2 bulan? Ya, itu nanti tanyakan. Nah, dibagi 2 golongan. Golongan pertama ini bisa kita pakai itu ya. Semua dokter bisa makainya. Tapi golongan kedua ini biasanya di rumah sakit rujukan. Oke. Karena secara kalau farmakologi disebutlah alasannya time window-nya sempit. Jadi mesti para ahli makainya. Kalau time window-nya sempit itu kemungkinan efek sampingnya tinggi. Kejadian efek samping ya. Nah, bila ada penghijauan atau fibrosis, tidak dapat dipengaruhi obat lagi. Ini seluas apa fibrosisnya inilah kadang-kadang ada pasien yang harus di lobektomi. Tahu lobektomi? Jadi lobusnya dipotong. Paru-paru kanan berapa lobus? Nah, kiri 2. Nah, itu mesti ingat itu ya. Jadi kalau di lobektomi ya 1 lobus nggak apa-apa. Ya, biasanya ya. Banyak sudah yang mengalami lobektomi. Ya. Itulah bedanya TBC dengan COVID kemarin ya. Kalau TBC dia menyerang salah satu lobus saja. Tapi kalau COVID itu pneumonia itu menyerang seluruh lobus ya. Nah, itu yang makanya kena itu ya. Ya. Sembuh tidak ditemukannya lagi di BTA selama 1 bulan. Yang jadi masalah ini ya untuk BTA ini kadang-kadang karena pasiennya terlampau kurus itu susah sekali dapat dahaknya, lendirnya itu. Nah, yang pertama adalah streptomycin yang paling banyak dipakai dulu ya. Sekarang streptomycin ini sudah jarang digunakan karena menyebabkan ototoksik ya. Kalau zaman dulu di bawah 70 rata-rata ini dikasih. Dan streptomycin ini salah satu obat TBC yang hanya bisa diberikan secara intramuskuler. Jadi tolong diingat, tidak semua obat ada dalam semua sediaan. Ya, sediaan itu tahu apa? Yang kacamata, Dek. Sediaan obat tahu? Apa? Jadi sediaan obat itu ada oral, ada parenteral, ada suppostoria, gitu ya. Ada sublingual, itu sediaan. Tapi tidak semua obat ada seluruh sediaannya. Ya. Jadi itu yang kamu nanti harus mendidik pasien kamu, dok, tolong suntik. Nggak ada suntikannya. Ya. Jadi tidak semua obat ada dalam bentuk seluruh sediaan. Apalagi sampai bentuk meterdose inhaler atau turbo inhaler, obat-obat tertentu yang ada. Oke. Dan satu lagi, tolong kalau sekarang ini banyak ribut soal kosmetik itu ya. Yang diributin adalah masalah apa? Overclaim. Itu yang sebenarnya kamu ributin adalah ada nggak penelitiannya gitu loh. Ya, satu obat lewat uji klinik itu minimal 300 sampel. Oke, 300 sampel. Nah, di mana dilakukan? Oleh si Richard Lee itu misalnya. Apa wong Plembang galo, wong Cino galo, wong Padang galo yang betinonya. Di mana? Yang direbut ke isinya, cuman kapan dia neliti di mana tidak pernah diributi. Ya, ngerti ya? Jadi tolong ingat kalau obat dipasarkan itu, kamu tanya dulu uji kliniknya di mana. Oke, kayak kemarin, COVID kemarin apa obatnya?
Yang ininya vaksinnya kemarin? Yang dari Cina apa? Hah? Yang kemarin apa? Hah? Nah itu yang dari Cina itu 3 bulan dulu uji kliniknya di Unpad. 3.000 sampel. Bukan tiba-tiba sekonyong-konyong masuk pasaran, nggak boleh. Oke? Jadi ada syarat masuk ke pasaran itu. Apalagi kalau eh, obat topikal itu untuk langsung ke kulit, ke mata, obat tetes mata, obat tetes hidung, obat tetes telinga itu topikal. Itu ribet penelitiannya. Ribetnya apa? Kalau kulit harus dia penelitiannya 2 center. Kalau 2 center bukan blor ya. 2 center. Jadi antara misalnya UNSI dan UI. Dan harus beda secara ras. Ya kalau dari perusahaan dari Prancis itu selalu dia membandingkan antara kulit putih dan kulit hitam. Kenapa? Ayo yang cewek. Hah? Kenapa? Kenapa dia harus 2 beda? Harus itu. Tidak boleh dari satu warna. Nah kita nih, uang Indonesia ini warna apa? Artinya kita ini sawo mateng, apa sawo busuk. Kalau di negara maju itu di Eropa itu kulit hitam, kulit putih. Atau kalau di Amerika sering kulit putih, kulit merah, Indian. Karena apa? Beda ininya, dermatologinya beda. Pori-porinya beda. Jadi kalau buat Indonesia sudahlah pakai Wardah baik. Tidak saya tidak pakai Revlon apa pendem lah, sudahlah. Itu untuk kulit yang besar. Ya, jadi mereka itu harus gitu ya. Dan tidak boleh perbedaannya itu di atas 5%. Jadi kalau di misalnya efektivitasnya untuk kulit putih 80%, untuk kulit hitam maksimal 85%, minimal 75%. Baru bisa masuk pasaran. Ngerti? Oke? Tapi kalau selisihnya sampai di atas 5%, batal obat itu dipasarkan. Ngerti ya? Jadi kulit itu lebih susah dipasarin. Ya. Nah, ini mekanisme kerjanya pada menghambat sintesa protein bersifat bakterisidal di ekstrasel. Ya. Nah, tidak diabsorpsi di intestinum, makanya tidak bisa diberikan per oral, dikasihlah intramuskuler. Ya. Tapi ini jadi masalah karena dia bersifat exit asam, harus deep muskuler. Ya. Nah, kita kasihan deep muskuler atau deep muskuler? Ada yang tahu arti deep muskuler? Diajarin di anatomi. Apa arti deep muskuler? Hah? Apa? Kalau deep muskuler itu jarumnya mesti masuk semua. Nah, kamu bayangin kalau orang TBC itu orangnya kurus, pasti pantatnya tepos. Jadi kena sampai ke tulangnya itu. Sampai bunyi. Jadi hati-hati ya. Ya, deep muskuler ya. Supaya kalau dia masuk cuma separuh, itulah kemungkinan takutnya kena saraf atau pembuluh darah. Jadi kenapa harus deep muskuler adalah menghindari pembuluh darah dan saraf. Kalau kena saraf itulah yang sering terjadi neurogenic shock. Ya, kadang-kadang menjadi apa polio itu. Mungkin kamu sering dengar dulu ada omnya atau tantenya habis disuntik jadi polio katanya. Itu yang biasanya kena sarafnya. Neurogenic shock. Ya, satu lagi kalau yang cewek juga nih nanti yang pengen KB, kalau suntikan KB
Suntikan KB itu rata-rata minyak, bersifat minyak, itu juga harus di muskuler. Ya, jadi kalau yang calon ibu-ibunya patah tepos sudah usahlah suntikan KB ya. Pakai pil baik. Nyaroi dewek lagi. Habis disuntik, kesakitan, bengkak, ya. Ngerti ya? Jadi kamu juga yang calon dokter yang cowok-cowok ini juga kalau ibu-ibunya pantatnya tepos, Bu, jangan pakai suntikan, Bu ya. Kau udah susah, kaget dia. Oke? Jadi kamu mesti tahu sifat obat juga ya. Nah, farmakokinetik tadi sudah ini ya. Ini konsentrasi tertinggi dicapai setelah penyuntikan terutama minggu pertama dan minggu kedua. Ya. Ini juga menembus plasenta, juga terdapat di saliva, ya, keringat dan ASI. Ini bisa dihilangkan ya bawahnya, Dik. Yang ini bisa dihilangkan ya. Nah, ini indikasinya ya. Yang terakhir ini paling banyak ini ya untuk endokarditis streptococcus. Nah, untuk kalian tolong diingat ya, yang terutama yang molarnya paling jelek. Molar tahu apa? Gigi kamu paling ujung itu kalau jelek, itu kalau bocor sering jadi biasanya kumannya namanya streptococcus itu ke jantung gitu. Oke, jangan dianggap sepele. Kalau bocor atau apa langsung diminta cabut atau apa supaya jangan sampai ke nyerang ke jantung gitu. Ya gara-gara gigi kena jantungnya ya, yang ini ya. Kalau nggak endokarditis streptococcus dia bisa dari endokarditis staphylococcus. Nah, kontraindikasi wanita hamil di semester 1, kemudian dosis di atas 20 gram, total 20 gram, pada kehamilan bisa menyebabkan tuli. Yang tadi saya ngomong ototoksik ya. Agak aneh dikit ya. Rata-rata obat bersifat hepato dan renotoksik, tapi dia sendiri ototoksik. Ya, peka ya. Myasthenia gravis tidak boleh. Myasthenia gravis ini kelemahan otot secara menyeluruh, pemberian pada gangguan ginjal ataupun orang tua di atas 50 tahun harus dihindari ya. Ditoleransi dengan baik itu kebanyakan adalah ototoksik dan neprotoksik. Ototoksik itu menyerang saraf nomor 8 itu ya. Apa namanya? Saraf nomor 8? Hah? Apa? Nervus cochlearis. Bukan vestibula. Vestibularis, bukan. Pastikan dulu ya, nanti jangan sembarangan ngomong. Karena di telinga itu ada dua, pusat keseimbangan dan pusat pendengaran. Jadi kalau yang sering sinusitis, hati-hati naik pesawat ya.
diberikan bersama asam etakrinat atau furosemid. Asam etakrinat atau furosemid ini adalah dua-duanya itu diuretik ya. Kemudian efek nephrotoksik meningkat bila diberi bersama cephalosporin, antibiotik, polymyxin juga siklosporin. Semuanya ini adalah obat-obat antibiotik. Tersedia dalam bentuk bubuk. Nah, tolong diingat kalau nanti ada obat tersedia dalam bentuk bubuk, dalam arti kamu nyiapin aqua di puskesmas kamu. Oke. Aquanya botol khusus ya, kira-kira 20 cc. Oke. Jadi kamu masukin, campur, kocok. Tinggal kamu nanti tahu yang 1 gram nih berapa mililiter diisi, yang 5 gram berapa mililiter diisi. Oke. Jadi ada vial, ada satu lagi apa namanya? Botol itu. Bentuk vial dan bentuk apa saya lupa satu lagi. Nah, yang bentuk vial itu biasanya dalam bentuk cairan, tinggal dipatahin, tinggal disedot pakai jarum suntik, tinggal disuntik. Tapi ada dalam bentuk ampul gitu ya. Sorry, ampul yang dipatah, vial yang dalam bentuk bubuk. Itu yang kita suntikkan, isikan cairan gitu ya. Biasanya kita campur dengan aqua. Gitu ya, memang khusus untuk suntik gitu. Ini 400 mg per mililiter dalam tabung 12,5 mililiter ya. Dosisnya ini 15 mg per kilogram badan per hari, kalau anak 20 sampai 30 mg per kilogram badan per hari. Nah, yang kedua ini isoniazid. Ini yang paling apa ya? Yang paling khusus dari ini adalah gara-gara obat ini secara genetik dibagi 2 katanya ya. Kulit putih dan kulit berwarna. Kalau kulit putih itu adalah astilator cepat. Kalau kulit berwarna seperti kita itu astilator lambat. Jadi kalau astilator cepat itu mudah terjadi jaundice, yang tadi saya ngomong orang kulit putih paling takut dengan TBC karena pengobatan TBC utama pengobatannya adalah 2 ya, rifampicin dan INH. Kalau ethambutol sama pirazitamib itu tambahan. Yang jadi masalah mereka tidak bisa pakai INH. Oke. Nah, ini menghambat sintesa mikolat dan sintesa sel. Bersifat bakterisidal di intra dan ekstra sel. Kalau di streptomycin tadi hanya di ekstra sel gitu ya. Nah, waktu paru, kecepatan ke situ. Ini ya. Jadi sangat dipengaruhi secara genetik melalui astilisasi gitu ya. Jadi konsentrasi INH aktif pada astilator cepat 1/3 sampai setengah kali astilator lambat. Ya. Itu ya. Ada 2 sebenarnya obat yang dipengaruhi astilisasi selain INH, nanti kalau keluar di UGDI ada lagi satu lagi prokainamid ya. Prokainamid itu dipakai untuk apa istilahnya ya? Dia itu untuk mengurangi debar jantung. Ya, dipakai ya. Prokainamid ya, mengalami juga asilator. Yang cepat itu 70 menit dan yang lambat adalah 2 sampai 5 jam. 75 sampai 95% dosis pemberian diekspresikan melalui urin dalam 24 jam untuk takikardi, baru ingat ya, untuk takikardi ya. Diekspresikan terutama dalam bentuk utuh dan sebagian dalam bentuk metabolit. Resistensinya ini ya, hilangnya kode Cat-G untuk enzim katalase dan peroksidase. Kalau indikasi selain tuberkulosis dia bisa juga dipakai, terakhir-terakhir ini paling banyak dipakai untuk apa, nocturnal leg cramp. Tapi itu jadinya jadi masalah untuk resistensi pengobatan TBC. Nah, kontraindikasinya ini ya, G6PD salah satunya, dan penyakit hati. Hati-hati pada penderita epilepsi, provokasi serangan ya. Jadi bisa memprovokasi serangan daripada epilepsi. Yang jadi masalah juga ini satu lagi ya tentang obat epilepsi. Nah, dalam blok neuromuskular itu
farmakologi cuma disuruh ngajar anti-inflamasi non steroid. Obat anti epilepsi nggak disuruh ngajar. Ya, satu lagi obat anti kejang juga tidak disuruh ngajar. Jadi kalau keluar di UGD gimana kamu mau ngisinya? Kalau aku nyenyes dengan uang rumah sakit itu katanya aku takoan. Tapi kayak suruh panggil polisi tak galak mereka. Ya kemarin aku ribut dengan ketua ID, kau pergi gitu aku. Oh jangan, oh ini farmakologi, kita mau balah. Bekoco jadi dan kau kataku, aku tidak takut tidak. Giliran balak ini kau nyuruh aku kataku, tahunin tuh. Giliran anak ngajar cak yuyunian kamu kataku. Bapak jadi gitu kataku. Di mana kau tunjuk tempatnya aku datang. Ya, nah itu kadang-kadang ngeseli. Ya kemarin ada satu kasus malah dokter gitu ya. Mungkin kamu tahu kasusnya dengan pasien itu balik uang farmakologi. Aku suruh uang syarat nah pergi. Ujungnya maaf dok, kami tidak ngajar itu dok. Jadi tidak usah takoan kalau rapat blok kataku. Kalau mak ini musibah mak ini, aku apalagi lawan sejawat dewek. Nah kamu diam, ngerti ya? Ini yang maksud saya itu apa? Jadi saya sengaja apa menambah apa di blog itu buat dewek bela jadi. Ya terserah kalian mau dengar apa enggak, terserah gitu ya. Tapi tugas saya udah selesai gitu loh. Ya. Jadi kalau untuk farmakologi yang paling ribet tuh sekarang itulah nggak ada polisi gitu. Nggak ada polisi tuh. Jadi yang lucu terakhir saya dipanggil ke Batu Raja, aku galak Pak ke Batu Raja, cuman bayarnya aku. Jadi polisi yang bingung. Pak, yuk dokter, sejak kapan polisi bayari dokter? Nah terserah kamu kataku. Yang butuh ini siapa kataku. Ya katanya saksi ahli, suruh saksi ahli. Aku galak ke Batu Raja, kalau dibiayai, kalau tidak galak ngapui kataku. Ya, nah itu jadi masalah gitu ya. Jadi kemarin yang juga kasus di Sukarame, tapi akhirnya apa ya, Persatuan Bidan yang mengatasi. Saya balikin aja ke bidan. Ya, ada bidan ngobatin kena sindroma Johnson, Stephen Johnson. Akhirnya pasien itu buta matanya. Secara teori sindroma Stephen Johnson itu nggak terelakkan, tidak terduga, itu tidak bisa secara teori diduga. Memang nasibnya Myanmar itu, kayak kasarnya macam itu kalau boleh disebut ya. Tapi akan susah kita jelaskan itu kepada orang awam. Ya, karena kasus Stephen Johnson itu terjadinya 1 di antara 5.000 dan hanya obat tertentu, terutama golongan sulfa. Jadi hati-hati nanti kalau praktek mengasih obat cotrimoxazole. Cotrimoxazole itu antibiotik kombinasi dengan golongan sulfa. Oke? Itu salah satu bisa menyebabkan sindroma Stephen Johnson. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki seluruh kulitnya melepuh. Itu ciri khasnya ya. Nah, efek samping ini ya. Reaksi alergi, demam, kulit kemerahan di Zimbabwe ini bisa sampai terjadi ulcerasi mukosa ya. Nah, yang terpaling banyak adalah neuritis verivir ya. Kita kasih biasanya piridoksin atau vitamin B6. Neuritis verivir itu berupa semutan gitu ya. Jadi paling berat kalau pemberian INH ini pada penderita neuritis verivir ini kalau dia disertai diabetes. Karena kalau diabetes juga itu salah satu ciri khasnya adalah karena diabetes akan menyebabkan neuritis verivir juga. Ya. Jadi kalau pada penderita diabetes hati-hati pemberian INH ya. Neuritis verivirnya tambah berat. Jadi jangan-jangan pasiennya nggak bisa jalan. Ya. Ini untuk diabetes ya, nutrisi jelek dan anemia. Ya. Ada orang tuanya yang kena diabetes. Nah, itu salah satu kalau dia mudah semutan, nyeri itu kaki pada daerah betis itu
tanda-tanda neuritis periferi. Jadi jangan lupa diabetes komplikasinya adalah neuropati gitu ya. Dari mata sampai ke kaki. Mata biasanya mudah sekali terjadi katarak. Gangguan hati, mual, muntah, ya sampai peningkatan SGOT, SGPT pada penderita G6PD. Itu mesti tahu ya singkatannya apa G6PD. Ini istilah biokimia banget. D-nya apa? Apa D-nya? Hah? D-nya apa D? Hmm? Itu mesti tahu kamu ya istilah itu itu di biokimia banget ya. G6PD, NADPH ya itu untuk labor kimia darah kamu mesti hafal ya. Misalnya CKMB, CKNAC itu di mana? CKMB, CKNAC. Ya itu enzim di jantung, mesti tahu kamu. Ya kalau SGT, SGPT di mana? Hah? Jadi SGT, SGPT itu salah satu khas namanya liver function test. Jadi SGT, SGPT, alkalin fosfatase, satu lagi bilirubin. Itu liver function test. Ya, jadi yang wajib kamu tahu harus tahu kamu. Ya. Nah, alkohol dan antacid menurunkan efeknya, ya. Obat ini meningkatkan konsentrasi phenytoin dan carbamazepin. Phenytoin dan carbamazepin ini adalah obat anti kejang. Pemberian bersama disulfiram dapat terjadi perubahan perilaku gitu ya. Ini preparatnya, dia sudah dalam bentuk tablet dan sirup ya. Jadi pada anak bisa kasih sirup 50 mg per mililiter. Jadi istilahnya satu botol itu 50 mg per mililiter. Ya. Dewasa anak-anak dosisnya sama 5 mg per kilogram berat badan per hari gitu ya. Yang ketiga ini adalah rifampicin ya. Ini yang juga nomor 2 terbanyak dipakai untuk TBC ya. Berupa ion zwitter serbuk kemerahan, merah kecoklatan, tapi ini kelemahannya mewarnai hampir seluruh ada yang di tubuh kita ya, mulai dari keringat, air mata, kencing segala macam berubah semua warnanya gitu ya. Ya bekerja dengan menghambat sintesa RNA bakteri dengan mengikat subunit dari DNA dependent RNA polimerase terjadi kompleks enzim dan obat ya. Ini bakterisidal baik di intra dan ekstrasel sama persis seperti kerja di intra dan ekstrasel, meningkatkan efektivitas streptomycin dan INH. Ini yang lucu, obat ini sampai rame sampai terakhir 2004 ya, perdebatan kapan sebagusnya rifampicin diberikan kepada pasien gitu ya. Sebelum makan atau setelah makan, karena dia mengalami resirkulasi enterohepatik 2 kali. Ya, jadi lewat enterohepatik itu 2 kali. Ya. Tapi akhirnya diputuskan sama aja. Mau perut kosong, mau setelah makan sama aja. Nggak ada berubah peningkatan daripada konsentrasi obat itu. Ya. Tapi hati-hati kalau sudah ada mual muntah, obat ini juga bisa bersifat mual muntah gitu ya. Dan juga dia bersifat hepatotoksik. Nah, tidak menyenangkan obat inilah tadi ya. Merah ungu tapi kebanyakan kuning gitu ya. Baik di urin, keringat, sputum, dan ASI. Jadi kalau pasien ini kita obati, pasien dengan rifampicin ini kita omong
Jangan suruh berbaju putih gitu ya. Kasihan ya. Kalau dia berbaju putih, ketara sekali kalau kayak kuning gitu ya. Jadi sebagusnya pakai baju kuning juga gitu suruh. Oke. Jadi kalau pasien dapat rifampicin kita kasih tahu ya. Sering-sering baju kuning Pak atau Bu ya. Ya. Dan obat ini paling banyak disalahgunakan oleh para mantri di kampung-kampung gitu ya. Untuk mengobati GU, gonore gitu ya. Kalau gonore kan kencing nanah. Kalau dikasih obat ini kencingnya berubah menjadi orange langsung kan. Nah, dia bilang sembuh gitu loh. Karena sudah berubah dari yang nanah tadi seperti susu tadi berubah menjadi sirup gitu. Itu penipuan luar biasa ya. Dok, katanya sudah sembuh dok. Aku nih dok, kencing aku dari banana jadi ini apa? Orange. Jadi dari susu ke sirup. Nah, ini mudi luar biasa ya. Padahal dia cuma memanfaatkan efek samping daripada obat itu. Ya. Jadi rifampicin nggak bisa dipakai sebenarnya untuk infeksi saluran kemih gitu ya. Ya. Jadi tolong nanti kalau Anda sebelum menjadi dokter ini paham dulu antibiotik itu untuk infeksi apa gitu ya. Jangan disamain gitu. Ya misalnya untuk kulit dan apa? Mukosa apa yang terbagus misalnya. Saya tahu gitu ya. Indikasi selain untuk tuberkulosis paling banyak dipakai untuk lepra. Ya. Meningitis asimptomatik juga banyak dipakai untuk profilaksis Haemophilus influenza pada anak-anak. Nah, tadi beda dengan streptomycin tadi, dia dengan beta lactam untuk endokarditis tapi yang bukan streptococcus tapi yang staphylococcus. Oke, kalau streptomycin tadi kan untuk endokarditis streptococcus ya. Kontraindikasinya ini ya, shock syndrome, anemia hemolitik akut, gangguan hati, dan dosis harus disesuaikan pada penderita ginjal. Efek samping ini ya, gangguan hati yang paling banyak menyebabkan flu-like syndrome ya. Obat ini dengan pirazinamid tidak boleh diberikan pada tuberkulosis laten. Nah, ini nanti tanyakan dengan bagian penyakit dalam ya, yang mana. Jadi kalau untuk tuberkulosis laten kombinasi rifampicin dan BZA itu justru memperberat pasien sehingga kematian ya. Jadi bukan hanya padi yang menguning, manusia juga menguning gitu ya. Pas mati kuning badannya. Ya. Nah, ini gara-gara ini obat ini. Ya. Jadi nanti ditanyakan kalau kuliah penyakit dalam siapa? Sudah. Sudah belum? Nanti tanyakan ya apa dimaksud dengan tuberkulosis laten. Ya, supaya kalau kamu memberikan obat itu biarlah mereka gitu loh. Kalau nggak ngerti. Ya, bukan menolong tapi justru mempercepat kematian. Bila harus diberikan tidak boleh lebih dari 2 minggu ya, karena menjadi nekrosis hati tadi ya. Nah, rifampicin ini dengan phenytoin dan satu lagi fenobarbital, 3 obat ya. Rifampicin, phenytoin, satu lagi fenobarbital disebutlah drug inducer terkuat, mengusir obat dari tempatnya gitu ya. Rifampicin ini contoh kalau pakai kontrasepsi oral itu biasanya tetap hamil ibunya. Ya, jadi ibu-ibu dengan TBC kalau dikasih rifampicin jangan kasih kontrasepsi oral. Termasuk kontrasepsi suntikan katanya ya. Jadi suruh suaminya yang pakai kondom. Kalau enggak percuma aja, tetap hamil. Ya, ini banyak sekali ya. Obat ini menurunkan kadar serum ketoconazole, sikloserin, chloramphenicol, sulfonylurea, analgesik narkotika, barbiturat, quinidin, kortikosteroid, glikosid, beta blocker, clofiprat. Clofiprat ini sama persis sama simvastatin ya. Obat untuk menurunkan kolesterol. Theophylline, kalau verapamil ini adalah obat untuk
hipertensi. Coumarin dan fluconazole. Ya. Fluconazole ini sekarang paling banyak di daerah Korea katanya ya. Saya ngeri lihat Korea Selatan ini ya. Orang kita banyak senang dengan Korea Selatan, tapi orang Korea Selatan juga paling benci dengan dirinya sendiri, bunuh diri paling banyak ya. Itu yang paling populer sekarang fluconazole dikombinasi dengan warfarin. Jadi sudah ketahuan beberapa itu meracik sendiri, tumbuknya sendiri, dia beli warfarin, dia beli fluconazole, ditumbuknya sendiri, masukkan kapsul, dimakan. Ya, itu menyebabkan cardiac arrest gitu ya. Saya nggak tahu yang kemarin kasus yang lagi ramai yang bintang cantik itu Kim Seron itu apa juga pakai itu ya? Ya, serius saya ngomong itu. Jadi mereka itu sekarang, jadi karena mereka juga membaca, mereka sendiri yang berbuat. Gitu. Dan itu kalau dokternya yang dokter forensiknya nggak ngerti farmakologi nggak ketahuan itu. Karena cardiac arrest tiba-tiba. Jadi warfarin plus fluconazole itu sekarang dianggap yang mengerikan ya, kombinasi obat yang mematikan. Oke. Hepatotoksik meningkat bila diberi bersama halotan. Halotan ini jenis anestesi umum. Ya, tersedia dalam bentuk tablet 150, 300, 450, yang 600 belum ada ya. Dan suspensi kayak sirup 100 mg per mililiter. Dewasa dosis dan anak-anak 10 mg per kilogram berat badan. Maksimum 600 mg per hari. Sempat saya nonton filmnya apa, saya lupa ya, kombinasi itu. Ya, fluconazole atau miconazole dikombinasi dengan warfarin tadi. Ada yang sempat difilmkan gitu. Ya, jadi cardiac arrest gitu ya. Etambutol ini yang paling lemah, yang hanya bersifat bakteriostatik, ya, merupakan garam dihidroklorid sintetik, lalu dalam air dan stabil dalam keadaan panas. Tapi tolong diingat ya, etambutol hati-hati untuk balita ya, karena akan menyebabkan neuritis optik. Kemarin ada kejadian di anak-anak jadi diseminarkan itu ya. Dan itu yang paling sial kalau menimbulkan skotoma. Skotoma itu kayak jadi apa? Kuda gitu ya. Tahu kuda kalau pakai apa dia? Pakai apa? Supaya nolek lihatnya ke depan aja. Pakai apa namanya? Begini, skotoma itu artinya kamu nggak bisa jauh melihat, nggak bisa ngelebar, ke depan aja. Yang bahaya tuh kalau dia skotoma sentral. Kalau perifер masih dikit lah bisa. Jadi maksa melihatnya. Jadi kayak mata kuda kamu. Kasarnya begitu, ya. Etambutol ya. Jadi untuk balita hati-hati ya. Untuk balita. Ini menghambat sintesa metabolisme sel dengan memblok enzim arabinosil transferase, kemudian terjadi kematian sel. Nah, ini tidak bisa diberikan tunggal karena dia hanya bersifat bakteriostatik. Baik di intra dan ekstra sel gitu ya. Ini absorpsinya baik di saluran cerna, resistensi terjadi karena penggunaan obat tunggal ya. Terjadinya mutasi IMB-B gitu ya. Hanya untuk paru ya. Ini yang neuritis optik, anak di bawah 5 tahun, bersihan kreatinin 50 mg 50 ml per menit, penderita gangguan ginjal, dosis disesuaikan. Ya, jadi masih untuk anak-anak masih belum aman obat ini ya. Hati-hati. Dan biasanya meningkatnya dari neuritis optik, hilang dulu kemampuan membedakan warna gitu ya. Hijau atau merah ya. Nah ini skotoma perifer dan sentral.
Ya kalau udah berat ya, skotoma peripher atau sentral. Jadi mata kuda dia. Ya. Nah, kalau interaksi obat pemberian bersama tuberkulosin itu meningkatkan efektivitas obat ini kalau dikombinasi dengan rifampicin dan etambutol, rifampicin dan INH. Tapi kalau tunggal cepat sekali terjadi resistensi. Ya, jadi kalau anak biasanya cuma 2 rifampicin dan INH diberikan. Ya, pirazinamid tidak diberikan juga karena hepatotoksiknya tinggi sekali. Ini preparat 250 dan 500 mg, ya. Dosisnya dewasa sama saja 15 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, untuk antibiotik kadang-kadang kita memang harus hafal miligram per kilogram berat badannya ya, supaya dia apa alasannya? Hmm? Alasannya apa coba? Terutama kalau resikonya efek sampingnya kita tahu berat ya, efek sampingnya misalnya hepatotoksik atau apa. Kenapa kita harus pakai miligram per kilogram berat badan? Ayo, siapa? Jadi supaya menghindari namanya overdose. Ya, jadi kamu kalau putuskan 500 miligram, padahal dia nggak sampai berat badannya misalnya cuma 30 kali 15, 450. Kamu kasih 500, lebih 50. Kemungkinannya efek samping muncul. Ngerti? Atau kalau dia kegemukan, jadi underdose. Tidak sembuh dia. Ya, jadi kamu mesti ngerti kenapa untuk hal-hal tertentu harus diberikan per miligram per kilogram berat badan gitu ya. Supaya kalau dia orangnya kurus memang tidak menjadi overdose yang kita menghindari efek sampingnya jadi memperberat penyakit. Tapi kalau orangnya kegemukan yang terjadi adalah underdose tidak sembuh penyakitnya. Ngerti ya? Nah, ini pirazinamid saya agak kesel dengan obat ini ya karena Anda yang buat obat ini namanya kamu coba cari buka di Google keluaran Indonesia namanya Prazina gitu ya. Jadi seolah-olah untuk sebelum berzina pakai itu gitu ya. Padahal isinya pirazinamid kurang ajar bener. Coba kalau nggak percaya lihat Prazina namanya. Isinya pirazinamid gitu ya, tapi nama nama dagangnya itu ya kacau bener. Ya. Itu nanti alasan marketing gitu ya. Nggak ada hubungannya gitu ya. Jauh lah Prazina untuk TBC gitu. Ya. Ada nggak coba? Apa masih di pasar nggak? Ada. Ah itu. Kurang ajar sekali ya. Mekanismenya sampai sekarang belum diketahui gitu ya. Tapi yang jelas dirubah dulu menjadi asam pirazinoat oleh asam enzim pirazinamidase. Hanya bersifat bakterisidal ya. Aktivitas cuma di intrasel, jadi terbalik dengan streptomycin kalau di ekstratomycin di ekstrasel dia cuma di intrasel ya. Kalau pirazinamid. Makanya pirazinamid ini juga bukan pilihan utama, yang hanya pilihan utama itu sebenarnya INH dan rifampicin gitu. Ini ya. Jadi 40% dalam bentuk asam pirazinoat ya dieskresikan. Indikasi hanya untuk tuberkulosis, tapi yang tidak menyenangkan dari obat ini adalah salah satunya adalah meningkatkan asam urat gitu ya. Ia bersifat hepatotoksik juga ya. Kematian biasanya karena adanya nekrosis yang tadi saya ngomong tidak boleh pada tuberkulosis laten dikombinasi dengan rifampicin. Ya, tadi sudah saya ngomong ya. Nah, peningkatan alanin dan aminotransferase ini terutama pada hepatitis ya, hepatotoksiknya. Nah, ini poliartralgia ya, meningkatkan asam urat. Ya, kadang-kadangnya secara mendadak gitu ya. Habis makan langsung timbul ya, poliartralgia.
ya, bengkak-bengkak sendinya. Terutama pada sendi-sendi kecil di jari tangan. Ya, ini tidak menyenangkannya pirazinamid ini. Tersedia dalam bentuk tablet 500 mg dosis dewasa dan anak 25 mg per kilogram berat badan per hari. Ya, jadi kelemahan daripada pirazinamid ini selain bersifat hepatotoksik, dia dapat meningkatkan asam urat. Ya. Nah, yang tuberkulosis golongan kedua ini hanya tambahan pengetahuan saja untuk kalian sebagai dokter umum, karena ini akan dipakai sebenarnya oleh mereka yang di rumah sakit rujukan, ya. Misalnya di RSMH, yang pertama adalah para aminosilat, salisilat. Ini dosisnya besar banget gitu ya, yang harus diberikan ya. Ya, berupa bubuk putih sedikit larut, ya. Mirip sulfonamid bersifat bakteriostatik saja semuanya ya, hanya di ekstrasel. Ya. Ini diindikasikan untuk tuberkulosis paru, ya. Ya. Efek samping utama berupa gangguan saluran cerna, mual muntah, nyeri epigastrium, bisa terjadi urkus peptikum dan perdarahan, ya. Makanan dan antacid untuk menghindarinya. Jadi ada beberapa obat bisa menyebabkan namanya itu gastrointestinal bleeding ya, atau perforasi lambung. Ya. Jadi kamu coba klik NSAID and gastrointestinal bleeding, banyak sekali. Ya. NSAID and gastrointestinal bleeding atau ulcus pepticum gitu. Ya, banyak sekali ya. Jadi dari yang cewek yang muda-muda kadang-kadang terjadinya ulcus pepticum itu karena misalnya dari dysmenorrhea ya. Nyeri head, makan obat itu dalam perut kosong. Oke? Ada banyak. Ya, NSAID and ulcus pepticum. Jadi terutama orang tua hati-hati, terutama yang kena sakit jantung, biasanya kita dokter juga kadang-kadang lupa dikasih aspirin. Aspirin seolah-olah antiplatelet agent, padahal aspirin sesungguhnya NSAID. Tapi kerjanya kebetulan bisa sebagai antiplatelet agent. Jadi kadang-kadang orang tua yang kena serangan jantung makan aspirin itu juga perut kosong. Ngerti ya? Nah itu terjadi gastrointestinal bleeding. Oke. Nah ini tinggi sekali ya dosisnya ya. 8 sampai 12 gram per hari. Ya. Dibagi 3 sampai 4 dosis. Maksudnya itu 8 gram misalnya dibagi 4 dosis dalam arti 4 kali 2 gram gitu ya. 3-4 dosis itu 3 kali sampai 4 kali pemberian maksudnya ya. Kalau anak 300 mg per kilogram berat badan dibagi 3 sampai 4 dosis. Oke. Nah, etionamid ini sebenarnya untuk dulu dipasarkan untuk menggantikan INH, tapi kenyataannya tidak seefektif INH, jadi akhirnya jadi golongan kedua gitu ya. Ya, jadi sama kerjanya, tapi dia hanya bersifat bakteriostatik. Ya, jadi sangat lemah gitu ya dibandingkan INH yang bersifat bakterisidal di intra dan ekstrasel, sedangkan etionamid hanya bersifat bakteriostatik di intra dan ekstrasel. Indikasi hanya untuk tuberkulosis paru. Ini ya penderita gangguan hati berat itu sama ya. Kontraindikasinya wanita hamil dan menyusui, bedanya dengan INH masih bisa dipakai untuk wanita hamil dan menyusui. Nah, menimbulkan gangguan saluran cerna, anoreksia, mual muntah, dan rasa metal. Gitu ya. Yang sering timbul adalah postural hipotensi berat. Postural hipotensi berat itu maksudnya ada orang-orang tertentu dengan perubahan posisi, tekanan darahnya menurun atau meningkat. Ya, jadi hati-hati kamu yang kalau apalagi sering sekarang yang pakai HP sambil jongkok langsung berdiri.
Kalau kamu waktu berdiri itu di sinus goyang begitu, jangan-jangan kamu nggak lama itu. Oke? Jadi kalau kamu memang bisa dari jongkok berdiri, nggak apa-apa ya bagus. Tapi kalau kamu dari jongkok ke berdiri jadi apa-apa, hati-hati. Oke? Terutama kalau waktu di mana? Di toilet yang WC-nya jongkok. Makanya nggak heran orang tua banyak mati di kamar mandi. Waktu dia berdiri, dizziness atau drowsiness, muter, jatuh, terbentur kepalanya. Yang paling ditakuti kalau fraktur basis ya, bagian belakang ini nyentuh ke dinding. Itu istilahnya fraktur basis. Jadi kalau orang tua kita jatuh, udah darah dari hidung dan telinga keluar, itu fraktur basis, harus segera operasi. Ya, ini yang hati-hati, postural hipertensi berat gitu ya. Jadi ada beberapa obat kombinasi, misalnya nanti ya, salah satu yang paling populer sekarang lagi rame di jurnal-jurnal, pemberian ARB2 ya. ARB2, angioreseptor B-nya apa? Blocker plus asam mefenamat. Nah, itu bisa menyebabkan drowsiness. Ataupun pemberian ARB2 dengan apa golongan diazepam ya, anti anxiety. Itu menyebabkan drowsiness. Coba kasih cari aja misalnya kandesartan plus diazepam, terjadi apa? Ya, bersifat hepatotoksik, lebih kurang 5% dari kasus. Ya. Ini interaksi obat pemberian bersama sikloserin sebaiknya dihindari untuk menghindari kejang. Selama pemberian obat ini dianjurkan diberikan bersama-sama piridoksin. Persis seperti INH ya, untuk menghindari neuritis periferi. Ya. Jadi vitamin B6 gitu dikasih ya. Makanya laku sekali neurobion itu ya. Karena sekarang banyak sekali orang yang semutan, nyeri apa otot itu ya. Preparat tablet 250 mg, dewasa 0,5 sampai 1 gram dalam 3 hari gitu ya. Dalam 3 dosis, sorry. Nah, sikloserin ini antibiotik spektrum luas yang merupakan analog di alanin, berupa bubuk putih, agak pahit dan higroskopis ya. Mekanisme kerjanya menghambat sintesa dinding sel bakteri dengan menghambat alanin rasemase ya. Jadi sikloserin tadi sudah dijelaskan ya, adalah salah satu jenis antibiotik, dan ini hati-hati kalau dikombinasi dengan apa rifampicin juga efeknya turun gitu ya. Ya. Distribusinya luas, ini untuk tuberkulosis paru aktif dan tuberkulosis ekstrapulmoner. Nah, tuberkulosis ekstrapulmoner ini kebanyakan disebut tuberkulosis tulang gitu ya. Ya, jadi biasanya pada apa? Masa akil balik ya. Jadi biasanya selain batuk-batuk disertai nyeri sendi yang luar biasa, terutama daerah apa? Kokse ini. Ya. Itu paling banyak pada apa? Masa akil balik ya. Jadi ekstrapulmonum itu pastinya di luar gitu ya. Kontraindikasi ini ya. Riwayat kejang, depresi, ansietas dan psikosa, gangguan ginjal berat, wanita hamil menyusui. Sebenarnya wanita hamil menyusui, anak di bawah menarche, orang tua di atas 65 tahun, satu lagi gangguan jiwa atau tidak ada organ, itu termasuk kelompok risiko dalam penelitian obat-obat baru. Jadi 5 kelompok ini tidak boleh diikutsertakan dalam penelitian obat-obat baru. Oke? Makanya tadi saya ngomong tadi, kalau walaupun itu cuma obat topikal kulit, nah itu apakah dipakai untuk 5 kelompok itu? Jadi obat salep itu bisa juga menimbulkan efek sistemik. Apakah aman untuk wanita hamil? Yang direbut ke cuman operklaim itu nagilo.
Oke? Ini pemberian bersama INH atau etinamid harus dihindari, ya. Dosisnya 250 mg, 2 kali 250 selama 2 minggu, dinaikkan bertahap, ya, sampai 2 kali 500 mg selama 1,5 bulan. Nah, ini yang saya nggak pernah melakukan gitu ya. Ini biasanya di apa? Di rumah sakit rujukan gitu ya. Nah, kapromycin juga adalah antibiotik polipeptida, konsentrasi puncak plasmanya 1 sampai 2 jam, dieskresikan melalui urin dalam 12 jam. Dia hanya bersifat bakteriostatik ya. Ya. Bersifat nephrotoxic. Nephrotoxic itu nama lainnya renotoxic ya. Renotoxic. Jadi kita harus hati-hati dengan kadar nitrogen urea, kreatinin ya. Itu untuk gambaran daripada gangguan ginjal. Biasanya kita lihat kreatininnya, ureanya gitu ya, nitrogen urea itu penanda daripada gangguan ginjal gitu ya. Jadi ada kecepatan kreatinin berapa dianggap sudah berat gitu ya. Ya, kalau urea, urium itu kebanyakan kalau ureumnya tinggi orangnya pucat, biasanya karena begitu ureumnya tinggi biasanya tercepat sekali pemecahan Hb. Ya, jadi orangnya anemia sekali gitu. Makanya kalau ureumnya tinggi itu rata-rata anjurannya oleh dokter penyakit dalam adalah cuci darah gitu ya. Oke, cuci darah supaya jangan cepat darahnya itu pecah gitu ya, gara-gara urium. Oke, secepatnya dicuci. Kalau nggak cepat dicuci, itulah biasanya langsung sudden death juga. Ya, ya. Kontraindikasi gangguan ginjal, wanita hamil dan menyusui, ya tidak boleh diberikan pada obat-obat bersifat nephrotoksik lainnya, tersedia dalam bentuk vial, ya 15 mg per kilogram berat badan per hari selama 2 sampai 4 minggu. Amikasin juga golongan antibiotik, tapi ini golongan aminoglikosida gitu ya. Tidak hanya bersifat nepro, tapi juga ototoksik. Nah, ini tidak boleh berikan bersama asam metakrinat dan furosemid sudah tadi contoh daripada sebelumnya ya. Ini adalah obat diuretik. Asam metakrinat ini sebenarnya paling banyak dipakai untuk glaukoma sebenarnya. Walaupun dia sebenarnya obat diuretik tapi dipakai untuk glaukoma karena glaukoma itu adalah peningkatan tekanan intraokuler. Ya. Dalam vial 50 mg per mililiter, dosis 15 mg per kilogram badan per hari dibagi 2-3 dosis. Nah, kanamisin ini dulu sempat populer dipakai untuk ISK, infeksi saluran kemih gitu ya. Tapi sekarang bergeser ke sini karena dianggap sudah banyak yang resisten untuk apa? Neisseria gonorrhea gitu ya, terutama golongan kokus. Ya, jadi menghambat sintesa protein dengan mengikat ribosom 30S dan bersifat bakterisidal. Sekarang dipakai untuk alternatif kedua, golongan kedua daripada untuk pengobatan TBC gitu ya. Kalau dulu paling kencang ini untuk penggunaan daripada STD itu ya, sexual transmitted disease. Pemberian bersama aminoglikosida lain, B-cisplatin, amphotericin, colistin, dan diuretik kuat dihindari. Kemudian dosis 1 gram per hari, 15 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, kalau rifampicin atau rifampicin ini dulu dipasarkan kalau etionamid untuk menggantikan INH, rifabutin ini diharapkan menggantikan rifampicin. Tapi kenyataannya tidak efektif, lebih efektif daripada rifampicin. Akhirnya hanya dipakai untuk second line saja. Ya. Yang lainnya mirip sekali sama rifampicin. Cuman bedanya kalau ada uveitis ya peradangan pada mata, ini obat harus di stop. Ya, harus di stop. Ya. Ya, jadi dia sama. Ini juga menurunkan waktu paru beberapa obat ya. Jadi sebagai
hampir persis seperti rifampicin, bersifat drug inducer, memberikan warna juga pada kulit, urin, tinja, saliva, air mata, kontak lens. Ya. Nah, yang nomor 8 ini viomycin, ini jenis seperti amikacin, jenis polipeptida yang larut dalam air, resensi silang dengan streptomycin, kanamycin, dan capreomycin. Ya. Nah, yang terakhir ini adalah antara dua, fluoroquinolone dan macrolide. Fluoroquinolone ini itulah golongan mulai yang paling awal dulu ciprofloxacin. Tapi yang dipakai di sini adalah levofloxacin, ofloxacin, ciprofloxacin, dan plerofloxacin. Tapi tolong diingat, obat ini tidak boleh dipakai termasuk kalian ya yang di bawah 22 tahun. Ya, ternyata katanya teori yang terbaru kita masih tulang panjang itu masih tumbuh sampai umur 22 tahun. Dan kelemahan fluoroquinolone adalah menekan tulang panjang ya. Menekan pertumbuhan sumsum tulang gitu ya. Di majemuk ofloxacin sering digunakan gitu ya. Tapi kedua kelemahan obat ini adalah yang mendapat obat ini hati-hati dengan sinar matahari ya. Ya, hati-hati dengan sinar matahari. Nah, yang terakhir macrolide ini ngetop waktu zaman COVID adalah azithromycin. Ada 3 ya macrolide ini. Clarithromycin, azitro, satu lagi apa ya? Kok lupa saya? Ya. Nah, yang rame kemarin azithromycin ya sebagai untuk COVID ya. Clarithromycin, azitro, satu lagi. Ini macrolide hampir mirip kalau derivatnya yang asli adalah erythromycin. Ya. Nah, biasanya dikombinasi dengan ethambutol dan atau tanpa rifabutin untuk infeksi M. avium, Mycobacterium avium kompleks gitu ya. Nah, kalau penanganan resistensi majemuk atau multidrug resistant daripada TBC ini kemungkinan kalah persiapan obat yang keliru, pengaturan suplai obat, penanganan kasus, proses pengiriman obat sampai ke penderita. Nah, untuk mengatasi resistensi, WHO memberikan OAT berdasarkan ini ya, aktivitas obat-obat aktivitas bakterisidal, aminoglikosida, thioaminida, pirazinamid, obat-obat dengan aktivitas bakterisidal rendah, fluoroquinolone, obat-obat yang bersifat bakteriostatik, ethambutol, sikloserin, dan PAS, para aminosalisilat, ini yang golongan kedua ya, dan sikloserin. Kriteria lainnya adalah toleransi, dapat diterima oleh penderita, misal rasa obat dan nyeri suntikan, efek toksik, dan harga obat ya. Nah, ini yang disuruh ya kalau ada resistensi ya. Jadi robah fase awal dan fase lanjutannya gitu ya. Kalau yang biasanya 2 sampai 4 bulan, tapi kalau yang resistensi jadi 2 atau sampai 3 sampai akhirnya maintenance dose-nya adalah 6 bulan. Jadi 9 bulan gitu. Yang pertama resistensi terhadap INH, streptomycin atau thioacetazone, dan yang terakhir ini terhadap rifampicin ya. Ini gila-gilaan 18 bulan gitu ya, 21 bulan gitu ya. Dan kalau pemberian ofloxacin 21 bulan itu lumayan duitnya ya. Karena ofloxacin itu walaupun generik di atas 10.000 satu biji. Ya, golongan itu agak mahal fluoroquinolone ya. Ya. Kerasa duitnya ya. Banyak juga gitu. Nah, yang lain-lainnya nanti bisa kamu baca itu dulu ya. Kita ke yang selanjutnya gitu. Tolong, Dik. Ada yang mau ditanyakan untuk TBC? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Jadi yang jangan lupa fase maintenance itu ya. 2 sampai 3 bulan sampai 4 sampai 6 bulan. Nah, yang ada yang kamu tanyakan nanti dengan apa? Penyakit galon. Kapan kita nambahin apa?
fase sisipan itu. Jadi untuk melengkapi apa TBC tadi kadang-kadang